Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zawata Afnan dari MPI kelas 1B. Tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas dasar-dasar manajemen yang akan mewawancarai serta mereview sebuah yayasan atau sekolah MTS Binik Matihuana, Desa Katapang, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, mengenai manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan kreativitas siswa, serta menyampaikan beberapa intisari materi dari pertemuan pertama. Berikut penjelasannya serta beberapa dokumentasi dari MTS Binik Matihuana. Secara umum, manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Manajemen dan ruang lingkup manajemen merupakan hal penting dalam membangun serta mengembangkan suatu lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal. Dengan manajemen, proses perencanaan, pengontrolan, pelaksanaan, pengawasan, sampai evaluasi dapat berjalan dengan terstruktur, sehingga kita dapat dengan mudah mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Begitu pula di MTS Binik Matihuana yang alhamdulillah sudah termanage dengan baik meskipun ada beberapa kendala tetapi bisa teratasi dengan baik. Sedangkan pendidikan Islam merupakan proses transinternalisasi nilai-nilai Islam kepada peserta didik sebagai bekal untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, maka yang disebut dengan manajemen pendidikan Islam yaitu suatu proses pemanfaatan yang islami yang menggunakan seluruh potensi yang ada, baik itu manusia atau bukan manusia, yang secara totalitas dalam aktivitas pendidikan Islam, dimulai dari niat yang secara islami dan untuk mencapai tujuan yang islami. Kemudian manajemen strategi yaitu sebagai suatu konsep yang terkait dengan faktor waktu melibatkan suatu proses yang kontinu dan interaktif dalam mencapai tujuan organisasi yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang dihadapinya. Proses manajemen strategi secara umum dapat dibagi menjadi 3 langkah pokok, yaitu yang pertama ada perumusan, yang kedua ada pelaksanaan atau implementasi yang bertujuan merealisasikan strategi menjadi tindakan, dan yang terakhir ada pengendalian strategi yang diarahkan atau usaha penjaminan agar tujuan dapat tercapai. Strategi merupakan gambaran besar mengenai cara sebuah lembaga atau perorangan dalam mencapai tujuan. Strategi dalam lembaga pendidikan merupakan rencana para pimpinan organisasi untuk mencapai hasil yang konsisten dengan misi dan tujuan organisasi. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan, yaitu proses pemikiran dalam pemulihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atas solusi tentang prediksi ke depan. Proses pengambilan keputusan di MTS Binik Matihuana ini dilaksanakan melalui identifikasi masalah, analisis masalah, membuat alternatif pemecahan masalah, dan memusyawarahkannya sehingga mendapatkan alternatif yang terbaik, menetapkan putusan, serta melaksanakan keputusan dan pemberian kontrol, serta evaluasi. Kemudian manajemen sumber daya manusia, yaitu merupakan tata cara pengolahan manusia dalam organisasi agar dapat berperan secara efektif dan efisien. Dalam merencanakan kebutuhan sumber daya manusia, di MTS Binik Matihuana ini sebenarnya tidak terlalu banyak membutuhkan tenaga pengajar, karena memang muridnya sendiri yang tidak banyak, otomatis guru yang dibutuhkan pun hanya sedikit. Manajemen operasi merupakan kegiatan untuk mengolah sumber daya yang tersedia secara optimal dalam suatu proses transformasi, sehingga menjadi output yang memiliki manfaat lebih dari sebelumnya. Dan MTS Binik Matihuana juga sudah menunjukkan proses sesuai dengan perkembangan zaman, meskipun memiliki banyak hambatan karena berada di desa yang kecil, dan juga hanya memiliki sedikit murid serta pengajar yang menyesuaikan jumlah muridnya. Kemudian ada perspektif bisnis, yaitu suatu konsep pikiran yang memiliki tujuan yang jelas untuk melakukan suatu tindakan yang menghasilkan keuntungan seperti menjual barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan di MTS Binik Matihuana tidak ada bisnis atau usaha yang sedang dilakukan. Memang dulu pernah ada, tetapi sudah tidak berjalan lagi. Kemudian manajemen pemasaran atau manajemen marketing, yaitu suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen marketing atau pemasaran yang dilakukan oleh MTS Binik Matihuana ini menggunakan brosur yang disebarkan secara menarik mungkin, serta memperkenalkan kepada masyarakat tentang bidang yang dikuasai atau yang diungguli, yaitu bidang olahraga voli. Hubungan antara pendidikan dan ekonomi sangat erat kaitannya. Fungsi ekonomi dalam dunia pendidikan adalah menunjang kelancaran proses pendidikan itu sendiri.
untuk menyukseskan misi pendidikan yang tidak lepas dari perkembangan kewirausahaan dalam lembaga pendidikan. Dan yang terakhir ada evaluasi program yang diartikan sebagai proses pencarian informasi, penemuan informasi, dan penetapan informasi yang dipaparkan secara sistematis tentang perencanaan, nilai, tujuan, manfaat, efektivitas, dan kesesuaian sesuatu dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan evaluasi program adalah untuk memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan atas program yang dilaksanakan. Manfaatnya adalah adanya keputusan yang tepat sesuai dengan hasil evaluasi. Evaluasi program harusnya sesuatu yang familiar di lingkungan sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, karena lembaga pendidikan ini sudah seharusnya mengadakan evaluasi rutin di setiap program yang dilaksanakannya. Dan yang terakhir adalah bukti wawancara bersama Bapak Ahmad Hermawan selaku narasumber. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Ahmad sebagai Wakamat Bidang Sarana dan Prasarana MTS Binikmati Ihwana Katapang tentang sarana dan prasarana di MTS Binikmati Ihwana Katapang. Menurut Bapak, apakah sarana dan prasarana di MTS Binikmati Ihwana ini cukup memadai? Sebelum saya menjelaskan tentang apakah memadai atau tidak, saya ingin memperjelas dulu yang dimaksud dengan sarana dan prasarana. Kalau menurut pengertian, sarana itu adalah sarana pendidikan adalah untuk memudahkan penyampaian materi. Jadi lebih kepada penyampaian materi, sedangkan prasarana adalah memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Jadi dengan begitu, misalkan ada pertanyaan dari saudari Afnan tentang sarana dan prasarana. Kalau di MTS Binikmati Ihwana mungkin cukup untuk memadai, walaupun memang ada dalam beberapa aspek ada kekurangan. Hal-hal yang terkait dengan sarana dan prasarana itu adalah, kalau prasarana mungkin lebih ke buku teks, lebih ke buku media pendidikan, kemudian peralatan dan perabot. Tapi kalau misalkan prasarana lebih ke jalan, akses jalan, kemudian kebun, lapangan olahraga, masjid dan sebagainya. Jadi kalau di MTS Binikmati Ihwana untuk satu hal mungkin memadai, tapi dalam beberapa aspek, beberapa hal mungkin kita masih agak kurang. Demikian. Selanjutnya, bagaimana status kepemilikan lahan sekolah MTS Binikmati Ihwana? Perlu saya jelaskan bahwa MTS Binikmati Ihwana itu merupakan salah satu sekolah yang ada di bawah Yayasan Binikmati Ihwana. Nah, Yayasan Binikmati Ihwana itu mempunyai lahan kurang lebih 2000 meter persegi. 2000 meter persegi, terdiri dari lapangan olahraga, kemudian masjid dan ruangan sekolah. Kemudian kepemilikan tanah secara keseluruhan itu adalah merupakan hibah. Jadi merupakan wakaf dari orang tua. Jadi wakaf dari orang tua, semuanya kurang lebih ada 2000 meter persegi, dan posisinya adalah sebagai wakaf keluarga. Kemudian, bagaimana sistem dari penggunaan ruang kelas? Apakah sistem tersebut berjalan secara efektif atau tidak? Apabila sistem tersebut belum efektif, bagaimana sekolah mengatasi masalah tersebut? Ya, ruangan kelas, karena kita punya rombelnya tiga kelas, maka kita punya hanya kelas 7 cuma satu kelas 8 satu kelas 9 satu kelas. Jadi otomatis rombelnya cuma 3. Nah, efektivitas dari rombel tersebut atau ruang belajar itu saya kira efektif, karena kita cukup lah ya. Kalaupun misalkan tidak cukup, maka ada kelas-kelas lain yang bisa digunakan. Jadi untuk efektivitas kelasnya alhamdulillah semua tercukupi, bisa terpenuhi, efektif dari segi ruangan. Tetapi misalkan kalaupun misalkan ada kelas-kelas yang baru, insya Allah kita ada lokal yang bisa digunakan. Demikian.
Baik Bapak, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wa iyyakum. Terima kasih juga. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.